Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ke-7 yaitu evaluasi belajar, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ke-7 ini tentang evaluasi belajar. Cakupan materinya yang pertama adalah konsep evaluasi belajar, yang kedua manfaat evaluasi belajar, yang ketiga prinsip evaluasi belajar, yang keempat sasaran evaluasi belajar, yang kelima ragam evaluasi belajar, yang keenam cara melakukan evaluasi belajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-7 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Konsep evaluasi belajar, 2. Manfaat evaluasi belajar, 3. Prinsip evaluasi belajar, 4. Sasaran evaluasi belajar, 5. Ragam evaluasi belajar, 6. Cara melakukan evaluasi belajar. Kajian materi pada evaluasi belajar, yang pertama adalah konsep evaluasi belajar, yang kedua manfaat evaluasi belajar, yang ketiga prinsip evaluasi belajar, yang keempat sasaran evaluasi belajar, yang kelima ragam evaluasi belajar, dan yang keenam cara melakukan evaluasi belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep evaluasi belajar, di mana pengertian evaluasi belajar yang pertama adalah evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Sedangkan kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dan peserta didik. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian evaluasi hasil belajar adalah alat untuk mengukur apakah proses belajar yang dilaksanakan berhasil dengan baik atau tidak dalam mencapai CPK. Evaluasi hasil belajar berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran serupa di waktu yang akan datang dan menjadi petunjuk bagi pengajar tentang penguasaan CPK oleh pelajar. Selanjutnya, nomor 2 adalah manfaat evaluasi belajar, di mana yang pertama adalah memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Yang kedua, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan hasil pembelajaran dan meningkatkan kualitas proses. Yang ketiga adalah hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Yang ketiga adalah prinsip evaluasi belajar. Dalam Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih, di mana berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga adalah adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat adalah terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap,
Yang ke-8, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-9, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sasaran evaluasi belajar, di mana pada umumnya ada 3 sasaran pokok evaluasi, yaitu segi tingkah laku peserta didik, artinya segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik itu sendiri sebagai akibat proses belajar mengajar. Yang kedua adalah segi pendidikan, di mana menguasai materi yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, segi yang menyangkut proses belajar dan mengajar itu sendiri, artinya bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara objektif dari guru, sebab baik dan tidaknya proses belajar mengajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Ketiga sasaran di atas harus dievaluasi secara menyeluruh, artinya jangan hanya dinilai dari segi materi semata-mata, tetapi juga harus dinilai segi perubahan tingkah laku dalam proses belajar mengajar. Dengan menetapkan sasaran di atas, maka seorang guru akan mudah menetapkan alat evaluasinya. Adapun segi yang diukur dalam evaluasi adalah yang pertama, kedudukan akademis setiap peserta didik, baik dibandingkan dengan teman sekelasnya, sekolahnya maupun dengan sekolah lainnya. Yang kedua, kemajuan belajar dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan peserta didik. Selanjutnya, ragam evaluasi belajar. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, macam-macamnya pun banyak, mulai dari sederhana sampai yang paling kompleks. Di antaranya adalah, yang pertama adalah pretest dan posttest, di mana pretest, guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya untuk mengidentifikasi saraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Evaluasi ini seringkali berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis. Posttest adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilaksanakan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua adalah evaluasi prasyarat, di mana evaluasi ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru. Contohnya evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan. Yang ketiga adalah evaluasi diagnostik, di mana evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Evaluasi jenis ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan. Yang keempat, evaluasi formatif, di mana evaluasi ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Tujuannya untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnosis, yaitu untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Hasil diagnosis tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pengajaran remedial atau perbaikan. Selanjutnya, yang kelima adalah evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik, prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun. Hasilnya dijadikan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Yang keenam, ujian akhir nasional UAN atau UN,
yang dulu disebut EBTANAS atau evaluasi belajar tahap akhir nasional, pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun UAN dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan, yakni sejak SD, SMP, dan seterusnya. Yang ketujuh, evaluasi penempatan. Evaluasi jenis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap siswa sehingga guru dapat menempatkan siswa dalam situasi yang tepat baginya. Penempatan yang dimaksud dapat berupa, yang pertama adalah penempatan siswa dalam kelompok kerja, yang kedua penempatan siswa dalam kelas, yang ketiga penempatan siswa dalam kepanitiaan di sekolah, yang keempat penempatan siswa dalam program pengajaran tertentu, misalnya memilih program pengajaran atau keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selanjutnya, cara melakukan evaluasi belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan terlebih dahulu, harus disusun perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi belajar umumnya mencakup 6 jenis kegiatan. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama adalah contoh soal. Evaluasi belajar adalah A. Alat pengukur keberhasilan proses belajar. B. Alat pengukur tingkat pengembangan program pembelajaran. C. Gambaran tingkat kegiatan pengajar. D. Gambaran tingkat kegiatan pelajar. Jawabannya adalah A, yaitu alat pengukur keberhasilan proses belajar. Yang kedua, ciri-ciri evaluasi hasil belajar adalah A. Dilakukan selama kegiatan pembelajaran. B. Dikenakan kepada seluruh pelajar. C. Berisi pertanyaan atau perintah sesuai CPK. D. Untuk suatu unit pembelajaran. Jawabannya adalah C. Berisi pertanyaan atau perintah sesuai CPK. Untuk evaluasi selanjutnya, Anda bisa baca dan pahami sendiri. Selanjutnya, daftar pustaka. Referensi utamanya dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta, Yayasan Kanesius, dan dari berbagai internet. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.